Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B Praktikum Biokimia 2 yang beranggotakan Saya Tri Febrianti, saya Katina, saya Zafira Dinda, saya Ayodelu Hapsari, dan saya M. Said. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pembuatan nata de pina. Pembuatan nata de pina. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengembangkan eksperimen pembuatan nata. Materi singkat, nata adalah bahan makanan yang berbentuk gel seperti agar-agar yang mengembang di atas larutan yang berisi gula dan asam, yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang disebut Acetobacter psyllinum. Nata terbentuk di permukaan larutan nutrien dan sebenarnya terdiri dari polisakarida ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter psyllinum, mengumpal dan terapung-apung di permukaan cairan nutrien. Nanas adalah buah yang sering dijumpai dan juga sangat disukai masyarakat. Nata de pina bahan berstruktur padat yang mirip dengan agar-agar tetapi memiliki tekstur lebih kenyal seperti makanan kolang-kaling, namun lebih lembut dengan warna putih transparan. Ini merupakan cemilan penyegar mulut yang sering dihidangkan sebagai makanan ringan, di mana nata ialah makanan yang sehat mengandung banyak serat. Nah, mekanisme pembentukan selulosa oleh bakteri Acetobacter psyllinum merupakan suatu rangkaian proses biokimia yang terdiri dari beberapa tahap reaksi. Reaksi hidrolisis kandungan utama gula yaitu sukrosa yang menghasilkan fruktosa dan glukosa. Alat dan bahan. Alat yang digunakan itu ada gelas ukur, baskom plastik, saringan, kaca arloji, neraca analitik, pipet tetes, batang pengaduk, spatula, penangas air, kompor dan gas, dan juga koran. Sedangkan bahan yang digunakan itu ada sampel buah nanas, air, 125 ml starter, 20 ml asam cuka, 250 gram gula, dan juga 10 gram amonium sulfat. Berikut adalah prosedur pelaksanaan untuk pembuatan nata de pina. Prosedur pertama, siapkan alat dan bahan lalu sterilkan tempat praktikum dan alat yang akan digunakan. Kedua, kupas dan bersihkan nanas lalu dipotong kecil-kecil. Ketiga, timbang sampel yang sudah dipotong, haluskan, tambahkan aqueous berbandingan 1:1. Keempat, setelah dihaluskan, saring sampel untuk mendapatkan sarinya. Kelima, ukur sari sampel menggunakan gelas ukur. Keenam, panaskan di atas kompor sampai mendidih. Ketujuh, selagi panas, tambahkan gula sebanyak 250 gram, cuka makan 20 ml, dan amonium sulfat sebanyak 10 gram ke dalam sampel yang telah dipanaskan. Kemudian panaskan lagi 10 menit sampel yang telah dicampur gula, cuka makan, dan amonium sulfat di atas kompor. Selanjutnya angkat dan dinginkan sampai mencapai suhu 30 derajat Celcius. Setelah dingin, tuangkan ke wadah fermentasi, tambahkan 125 ml starter, lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu tutup wadah tersebut dengan koran dan diinkubasi dalam suhu ruang selama 12 hari. Pembahasan.
Pembuatan natadepina diawali dengan sterilisasi seluruh alat menggunakan air panas dari water bath untuk mengeliminasi mikroorganisme kontaminan. Nanas dikupas, dipotong kecil lalu dihaluskan sebanyak 2,5 kg dengan penambahan Aquades 1:1 guna memperbesar volume dan mempermudah penyaringan. Sari nanas yang diperoleh kemudian disaring menggunakan kain putih bersih hingga diperoleh 4,5 liter filtrat. Lalu dipanaskan hingga mendidih untuk menonaktifkan enzim dan mikroba liar. Ke dalam sari panas ditambahkan gula 250 gram sebagai sumber karbon, cuka makan 20 ml sebagai pengaruh pH, serta amonium sulfat 10 gram sebagai sumber nitrogen. Campuran dipanaskan kembali selama 10 menit untuk homogenisasi dan sterilisasi lanjutan. Setelah pendinginan hingga 30 derajat Celcius, pH diukur dan disesuaikan menjadi pH 4 dengan tambahan cuka, karena pH ini optimal bagi aktivitas Acetobacter psilinum. Sari nanas yang sudah dipanaskan dengan sesuai dituangkan ke dalam wadah fermentasi steril, kemudian ditambahkan 125 ml starter Acilinium dan diaduk rata. Wadah ditutup dengan koran kering sebagai penutup semi permeabel, memungkinkan pertukaran oksigen untuk menunjang metabolisme aerob Acilinium. Inkubasi dilakukan selama 12 hari pada suhu ruang, di mana bakteri akan mengubah glukosa menjadi selulosa murni yaitu nata, melalui aktivitas enzimatik, menghasilkan lapisan natadepina di permukaan substrat cair. Setelah diinkubasi 12 hari, lapisan nata tidak terbentuk sehingga pembuatan natadepina mengalami kegagalan. Kegagalan ini memungkinkan disebabkan oleh kombinasi faktor yang mengganggu metabolisme Acetobacter psilinum, sterilisasi alat yang hanya disiram air panas tanpa autoklaf, berisiko menyisakan mikroorganisme kontaminan. Penutupan wadah fermentasi dengan koran terlalu ketat menghambat masuknya oksigen, padahal Acilinium adalah bakteri aerob obligat. Selain itu, penggunaan ZA food grade yang tidak murni atau kadaluarsa bisa menyebabkan degradasi nitrogen atau kontaminasi senyawa toksik, sehingga pembentukan protein, enzim selulosa sintase, dan produksi selulosa terganggu atau gagal terbentuk. Berikut mekanisme reaksi yang terjadi dalam percobaan ini. Acetobacter psilinum membentuk nata melalui sintesis selulosa dengan memproduksi enzim selulosa sintase yang termasuk dalam kelas enzim ligase. Enzim ini berfungsi menggabungkan dua molekul besar menjadi satu dengan membentuk ikatan kimia baru, biasanya menggunakan energi dari ATP. Dalam percobaan ini, Acilinium akan memproduksi enzim selulosa sintase. Glukosa dari nanas diubah menjadi UDP glukosa, bentuk aktif glukosa yang digunakan dalam biosintesis. Selanjutnya, enzim selulosa sintase mengkatalisis pembentukan ikatan B1,4 glikosidik antar molekul glukosa yang menyatukannya menjadi rantai panjang selulosa membentuk lapisan nata. Adapun kesimpulannya: 1. Sterilisasi alat penting untuk mencegah kontaminasi proses fermentasi. 2. Faktor suhu, pH, oksigen, dan distribusi starter sangat menentukan keberhasilan fermentasi natadepina, karena Acetobacter psilinum membutuhkan kondisi optimal untuk tumbuh dan memproduksi selulosa. 3. Kegagalan nata disebabkan sterilisasi kurang optimal, penutupan wadah menghambat oksigen, starter tidak merata, dan kualitas ZA menurun. 4. Enzim selulosa sintase yang dihasilkan Acetobacter psilinum berperan membentuk nata dengan mengkatalisis ikatan B1,4 glikosidik antar glukosa. 5. Fermentasi nata dipengaruhi faktor fisik, kimia, dan biologis. Gangguan salah satu faktor bisa menyebabkan kegagalan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.